saudara-saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dan saya memberi tema untuk renungan saat ini, bertumbuh dalam iman dan kasih. Ya, jemaat yang bertumbuh dalam iman dan kasih. Namun sebelumnya saudara yang kekasih, kita akan awali renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata untuk kita, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Bersyukur pada saat ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Terkadang kita melihat bahwa dapat tumbuh kecemburuan sosial bagi sebagian orang ketika melihat satu gereja atau satu jemaat itu semakin bertumbuh, ya, semakin banyak jemaatnya, semakin bagus bangunan gerejanya, ya. Tetapi apa ukuran keberhasilan sebuah jemaat, sebuah gereja? Apakah karena pengunjung ibadah pada setiap kebaktian minggu itu selalu banyak? Apakah karena keuangannya baik sehingga di akhir tahun masih memiliki saldo ratusan juta, bahkan miliaran? Apakah karena gedung gerejanya yang mentereng dan mengikuti perkembangan zaman? Tentu kita akan sepakat mengatakan tidak, ya, bukan. Entah gereja kita dipenuhi banyak jemaat, bahkan sampai seperti di stadion, atau hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Tapi jumlah bukanlah ukuran yang digunakan Allah untuk sebuah keberhasilan, untuk mengukur sebuah keberhasilan jemaat atau gereja. Keuangan, peralatan multimedia atau peralatan yang digunakan, paduan suara yang wah, alat musik yang wah, dan lain sebagainya yang wah, itu bukanlah ukuran keberhasilan sebuah gereja. Saudara-saudara yang kekasih, lalu apa? Apa yang menjadi ukuran bahwa gereja itu sukses, ya, jemaat itu berhasil? Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan ketika menerima berita dari Timotius bahwa jemaat Tesalonika bertumbuh dalam iman. Rasul Paulus terus mendoakan jemaat Tesalonika sehingga berhasil bertahan dalam menghadapi kesulitan yang ada pada mereka.
Iman mereka tidak goyah ketika dalam kesusahan. Mereka terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan Rasul Paulus mendoakan agar jemaat Tesalonika bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Rasul Paulus juga mendoakan agar jemaat Tesalonika hidup tak bercacat dan kudus di hadapan Allah sampai pada waktu kedatangan Yesus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada 3 kriteria yang penting bagi keberhasilan sebuah jemaat atau sebuah gereja. Yang pertama itu, ketika jemaat itu, ketika orang-orang yang ada di dalam gereja itu tetap kokoh dan tidak goyah imannya ketika mereka dalam kesusahan. Banyak sekali gereja yang terpuruk ketika menghadapi persoalan-persoalan, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi goncangan dari sekitar, penolakan, dan hambatan-hambatan yang lain. Banyak sekali jemaat yang seperti itu. Nah, karena itu tetap kokoh dan tidak goyah imannya ketika menghadapi kesusahan, itu salah satu kriteria ketika yang dapat kita jadikan kriteria bahwa jemaat itu bertumbuh. Yang kedua apa? Ketika jemaat itu bertambah-tambah, tapi bukan bertambah-tambah dalam jumlah saja, saudara, tapi bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Ya. Terkadang dalam satu gereja, dalam satu jemaat, ada jemaat yang mengalami kesusahan, tetapi saudara-saudara yang ada dalam jemaat itu tidak peduli. Ya. Padahal dalam satu jemaat itu harus ada saling kepedulian, tolong menolong. Tetapi kalau masih terjadi seperti itu, maka berarti dia belum menunjukkan kriteria sebagai gereja yang bertumbuh dalam iman. Ya, bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, bahkan terhadap semua orang. Kemudian yang ketiga, hidup tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kecenderungan manusia adalah tidak mau susah. Ya, mencintai diri sendiri. Dan Timotius mengatakan juga mencintai uang. Karena itu kalau di dalam gereja masih memiliki karakter yang mencintai diri sendiri dan mencintai uang, maka saya mau katakan saudara, segeralah bertobat. Gereja atau kita orang-orang percaya itu terpanggil untuk memiliki kasih yang berkelimpahan bagi semua orang. Tidak pilih-pilih orang, menolong yang lemah, mengangkat yang terpuruk, menghibur yang berduka, bahkan bermurah hati kepada semua orang. Saudara-saudara, dengan demikian orang-orang percaya punya karakter yang berbeda dari dunia ini. Hidup tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Saudaraku, istilah tak bercacat di hadapan Allah sudah biasa kita dengar. Ya, sebenarnya itu suatu ketentuan dalam peribadatan ketika memberikan korban persembahan. Ya, Allah telah menentukan jenis-jenis korban persembahan. Jika seseorang menyampaikan korban bakaran atau korban persembahan, maka ada imam yang akan memeriksa hewan yang akan dikorbankan dan memastikan bahwa korban yang hendak dipersembahkan itu tidak bercacat dan tidak bercela. Karena itu Tuhan menghendaki agar kita memberikan persembahan yang tak bercacat. Tapi bagaimana caranya? Kita kan manusia berdosa. Sesungguhnya memang kita ini tidak layak di hadapan Allah. Namun pengorbanan Kristus itulah yang menjadi korban persembahan yang sempurna bagi kita. Dialah yang menggantikan kita, yang menjadi korban persembahan
di hadapan Allah. Dan darahnya yang tercurah itulah yang menyucikan kita, menguduskan kita, sehingga kita tidak bercela. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini. Sama seperti ikan yang ada di laut, saudara-saudara yang kekasih. Walaupun dia hidup di dalam laut, tetapi ikan itu tidak asin. Ya, kenapa dia tidak asin? Karena ternyata ikan itu memiliki kemampuan untuk mencegah air laut itu meresap ke dalam tubuhnya. Ya, dia memiliki insulasi. Ya, insulasi yang dapat mencegah air laut untuk meresap ke dalam tubuhnya. Dan dia juga memiliki filterisasi, yaitu kemampuan untuk menyaring apa yang dibutuhkan saja. Tidak semua disaring. Tetapi yang disaring itu, yang dia makan itu adalah yang dia butuhkan saja. Karena itu saudara yang kekasih, agar terus bertumbuh dalam iman dan kasih yang berkelimpahan, serta agar berbeda dari dunia ini, orang Kristen harus memiliki insulasi dan filterisasi terhadap pengaruh dunia ini. Terus-menerus memperbaharui diri agar semakin indah dan sempurna. Saudara yang kekasih, dunia ini akan terus maju menuju kebinasaannya. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, akan dapat menjaga imannya sampai pada titik akhir, yaitu Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.